Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elma Yunaditya dan teman saya Vivi Novitasari akan menjelaskan tentang penyajian hipotesis sampel kecil. Yang pertama, definisi pengertian sampel kecil. Jumlah sampel kurang 30, maka N nilai standar deviasi S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z sama dengan min mu per S kuadran dari N. Tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T student, nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. Jumlah X min mu per S per kuadran N, di mana T adalah nilai distribusi T, mu adalah nilai rata-rata populasi, S adalah nilai rata-rata sampel, N adalah standar deviasi sampel, jumlah X adalah jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T student. Yang pertama, distribusi T student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. B. Distribusi T student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. C. Distribusi T student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Nah, di sini terdapat gambar, terlihat bahwa kurva distribusi T semuanya mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0. Namun, standar deviasinya berbeda. Standar deviasi dengan derajat bebas V, di mana V sama dengan N-1, semakin tinggi akan mendekati normal. Pada V sama dengan 2, mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar dibandingkan dengan V sama dengan 15 dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar atau mendekati 30, maka kurva distribusi T akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Nah, perbedaan antara skala Z dan skala T. Nah, pada gambar di sini terlihat perbedaan nilai kritis antara distribusi T dan Z. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. Yang pertama, merumuskan hipotesa 0 dan hipotesa alternatif. Yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan tabel T student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vivi Novitasari. Di sini kita menggunakan T hitung karena sampelnya lebih kecil. Untuk menentukan standar dan deviasi, yang pertama kita asumsikan variannya sama untuk sampel 1 dan sampel 2. Sedangkan ada juga varian sampel 1 dan sampel 2 yang berbeda. Ini bisa dilihat dari kasus yang ada. Varian yang sama atau tidak di sini menggunakan T-tabel. Tergantung pada derajat bebasnya, yaitu adalah akumulasi dari N1 tambah N2 kurang 2. Cara menyusun T-tabel untuk satu arah atau dua arah dilihat dari kasusnya. Baru kita lihat cara baca T-tabel tersebut. Soal, sebuah majalah selebritis membahas dunia hiburan dan pendapatan artis. Hasil wawancara terhadap 16 artis pria menunjukkan rata-rata penghasilan per bulan adalah 35 juta, sedangkan deviasi standar yaitu 20 juta. Sedangkan terhadap 10 artis wanita menunjukkan rata-rata penghasilan 53 juta dengan deviasi standarnya
32 juta. Dengan taraf nyata 5%, apakah penghasilan wanita lebih tinggi dibanding artis pria? Di sini jawaban dari hipotesis yang pertama itu di mana selisih pria dan wanita sama dengan 0 atau tidak ada perbedaan. Sedangkan di hipotesis alternatif 1 adalah pendapatan wanita lebih besar dari pria dengan batas krisis sampai 5%. Derajat bebasnya sama dengan 10 tambah 16 kurang 2 sama dengan 24. Maka tabel pada 5% adalah 24. 24 sama dengan 1711. 1711 ini dilihat dari tabel T yang sebelumnya. Kita masukkan 2,18 untuk mencari variannya. Sehingga kita memperoleh 10,15. Sehingga T hitungnya adalah perbedaan antara dua sampel pria dan wanita tersebut. T hitung memperoleh yaitu 1,77. Lalu T hitung kita bandingkan dengan T tabel. Tentu T hitung lebih banyak atau lebih besar daripada T tabel. Kita terima H1 yang dimana gambar di bawah telah jelas apabila 177 itu melewati batas wilayah H1. Jadi kita terima H1. Di sini dapat disimpulkan cukup bukti mengatakan pada data yang ada bahwa penghasilan artis wanita lebih banyak dari artis pria. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.